Muslimin, kembali lagi di Islam itu Indah. Masih ada pertanyaan lagi nih dari ibu sebelah saya nih. Ibu silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosmiati dari Majelis Taklim Jami Anur, Kampung Cianten, Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Tepuk tangan Bu, silakan ibu. Tanya dong Pertanyaannya. Ustadz Habib. Silakan. Banyak yang menikah beda agama. Kalau seperti itu, anak harus ikut agama siapa? Oh, Mohon bagus. jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat ibu, boleh duduk. Bib, ini gimana Bib? Kalau beda agama ikut siapa nih anaknya? Mohon izin, Fadl. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan beda agama, Masya Allah. Ini sering sekali ditanyakan dan berkali-kali ditanyakan. Jelas pernikahan beda agama, baik itu dari laki-laki, sebenarnya kalau dari laki-laki boleh, tapi dengan ahlul kitab. Masalahnya ahlul kitab sudah hampir tidak ada. Jadi baik dari laki-laki atau dari perempuan, maka pernikahan itu beda agama hukumnya di dalam Islam. Maka hukum di dalam Islam tidak sah. Saya ulang lagi, nikah beda agama maka hukumnya tidak sah. Kemudian apabila menghasilkan anak, nah ini masalah. Ketika menghasilkan anak maka bukan dihukumkan anak si bapak namanya. Tidak bernasab kepada bapaknya. Kenapa? Karena hukum pernikahannya tidak sah. Kalau ditanyakan anak itu ikut siapa? Sama namanya orang berdakwah. Orang berdakwah baik itu anak status seperti anak kita walaupun bukan. Atau dengan orang lain kita berdakwah. Apalagi di dalam rumah tangga. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya tetap hasil anak tersebut diajak untuk masuk dalam ajaran Islam. Masuk dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan dari kecil akidah-akidah Islam, diajak untuk bersyahadat, insya Allah kita mendapatkan nilai plus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah salah kita memilih dengan pernikahan, jangan sampai buah ini juga masuk ke dalam ajaran yang lain. Bukan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Jallah Jalaluh wa ta'alat azamatuh. Jadi intinya buat semuanya, nasihat buat semuanya, diri saya, keluarga saya, siapa saja, kita menikah itu jangan mengedepankan hawa nafsu. Kita menikah, lihat ke depannya. Kita pengen mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya dalam pernikahan itu kita tidak berbuat dosa. Dalam pernikahan itu sehingga menjadi pahala, ladang pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang, sudah pernikahan, harta yang sudah kita keluarkan dalam acara pernikahan, mahar yang sudah kita keluarkan dalam acara pernikahan tersebut, tapi masalahnya pernikahan itu tidak terkategori sah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala ala. Jadi tetap anak yang kita hasilkan diajak untuk masuk dalam ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila anak ini perempuan, tetap siapa yang akan menikahkan? Wali hakim. Dijelaskan kepada wali hakimnya, dijelaskan kepada KUA-nya, dijelaskan kepada pemerintahannya bahwa ini anak hasil daripada pernikahan beda agama, maka wali hakim yang mengambil alih daripada pernikahan anak tersebut. Makanya apabila ini belum terjadi, apabila ini semua belum terjadi, jangan sampai terjadi. Pilihlah yang sejalan dengan kita, pilihlah yang seagama dengan kita. Masya Allah, tabarakallah. Nah inilah pentingnya kita belajar ya supaya kita nggak salah langkah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, Masya Allah, waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Disampaikan guru kita Ustadz Maulana dan doa disampaikan guru kita Ustadz Syam. Fadl Ustadz Maulana. Pernikahannya berkah enggak ya? Kalau berbicara tentang berkah tidaknya pernikahan itu,
Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika orang menikah, bertambah keimanannya, bertambah kebaikannya, bertambah manfaatnya, maka pernikahan itu adalah pernikahan yang berkah. Nah, apalagi standar keberkahan dalam pernikahan itu? Ketika pernikahannya sakinah, meraih ketenangan. Karena kita harus meraih ketenangan dengan 2 tahap, yaitu mawaddah dan warahmah. Dan yang ketiga, patokan berkah atau tidaknya pernikahan itu bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan keluarga. Baik itu keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai perempuan, ayah ibunya, semuanya mertua, semuanya senang, semuanya menerima. Itulah keberkahan daripada pernikahan. Karena menikah bukan hanya suami istri, tapi menggabungkan 2 keluarga. Itulah berkah pernikahan. بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Ya Allah, berkahilah pernikahan kami dengan Engkau karuniakan kepada kami keturunan yang saleh dan salehah, keturunan yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Ya Allah, berkahilah pernikahan kami dengan Engkau berikan kami rezeki yang banyak, mudah, halal lagi berberkah. Berkahi pernikahan kami ya Allah dengan Engkau mengumpulkan kami di dunia dan juga Engkau kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini jadikan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Habib pengen nyanyi Habib. Tinggi banget. Terima kasih, boleh foto dulu yuk.